itu kagak dapat nilai. Makanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling mengkhawatirkan saya dari deretan perkara yang mengerikan bila umat saya terkena syirik kecil. Bila Anda terkena syirik halus, syirik yang tersembunyi. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Syirik halus, kata Nabi, pamer, menduakan Tuhan di dalam ibadah, menduakan Allah dalam ibadah. Maka orang yang riya tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Betapa malangnya orang yang di dalam hatinya ada kerinduan dalam ibadahnya pengen dinilai orang. Alangkah meruginya orang dan tersiksa jiwanya beribadah nyari pujian-pujian orang. Capek. Dan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek, pegel doang. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang sholat malam tidak dapat ganjaran apa-apa kecuali letih saja dan melek doang. Banyak yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa itu? Bila ada nilai, bila ada di hatinya pengen diponten orang, pengen dinilai orang, lagi puasa dikit-dikit beludah, dikit-dikit beludah. Lu ngapa beludah mulu? Gua lagi puasa. Ya Allah, ndak usah nelen ludah orang puasa, nggak apa-apa. Boleh, yang penting jangan campuran sempilan daging ayam yang semalam tuh, jangan ditelen. Yang nyelip di gigi itu bukan ludah doang, ludah plus namanya. Itu mau batal. Ibadah pengen dinilai orang. Jadi gambarannya kayak apa? Ibadah pengen dinilai orang. Contoh begini, ada orang pergi ke pasar, ke mall, Harmoni, tahu Harmoni nggak? Begitu. Dia pergi ke Harmoni bawa koper. Orang-orang dari depan tuh parkiran bilang, buset, kata orang buset. Tuh orang pasti belanjanya mau banyak tuh. Bawanya aja koper, yang lain mau bawanya cuma di dompet dong, di kantong. Koper. Pasti belanjanya banyak. Itu baru di parkiran doang. Pas masuk karyawan aja udah luar biasa liatnya. Wih, duitnya koperan. Tapi isinya di dalam kopernya duit monopoli. Tahu duit monopoli nggak? Duit monopoli. Laku nggak buat belanjanya?
Laku enggak? Enggak. Jadi dia dapatnya apa doang? Dapatnya apa doang? Hah? Pujian doang, kagumnya orang doang. Belanjanya banyak tuh, hanya itu doang tuh. Tapi belanjanya kagak laku karena duitnya monopoli, enggak laku. Jadi ama orang dinilai, hebat ibadahnya, tapi ama Allah kagak laku. Boro ama Allah, malaikat langit ketujuh aja kagak laku, kagak diterima, nggak bisa sama malaikat. Setiap amalan yang diiringi keriaan, tidak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Rugi amalan orang-orang yang riya. Karena itu menjaga amal lebih bagus daripada mengerjakan amal ibadah. Udah dilestarikan amalan tuh. Jadi ikhlas tuh kayak apa? Ikhlas itu kayak apa supaya amalan tuh diterima sama Allah? Ikhlas itu kayak kencing. Kayak kencing. Kalau kita udah bisa ibadahnya kayak kita kencing, maka namanya ibadah kita ikhlas. Kencing bagaimana? Nih kita mau tanya. Nih teman-teman yang ngaji nih, di rumahnya punya sepiteng nggak? Hah? Di rumahnya ada sepiteng apa kagak? Kagak ada? Hah? Punya nggak? Punya. Baik. Saya mau tanya. Jadi saban harinya di rumah tuh kencing nggak? Kencing. Baik. Saya mau tanya dua hal. Pertama, ini yang saya mau tanya. Pernah nggak saudara ngitung-ngitung udah berapa ya kencing saya yang masuk ke sepiteng ini? Pernah ngitung nggak? Hah? Pernah ngitung nggak? Ini sampai di malam pernah ngitung nggak? Enggak pernah. Yang kedua saya mau tanya, ada nggak rencana sepulang dari ngaji ini pengen ngitung-ngitung di hatinya? Hah? Ada nggak rencana pengen ngitung? Itu ikhlas. Itu namanya ikhlas. Namanya. Udah yang udah masuk sepitengnya sudah, nggak dipikirin. Itu namanya ikhlas. Namanya ikhlas. Udah biarin yang masuk sepiteng. Ikhlas. Tidak riak. Enggak pernah dia dihitung-hitung. Enggak kayak jadi Bang Madit. Bang Madit kalau nyumbang di masjid dicatat tuh di buku, sampai di filmin tuh disebut Bang Madit. Medit maksudnya bahasa Betawi itu. Begitu tuh, kayak begitu tuh. Jadi contoh lain ikhlas tuh kayak apa? Kayak sama orang gunung tuh, orang gunung begitu. Atau mungkin orang labrador juga tempo dulu nya di kebon hektaran, bener nggak? Gitu dikali. Kalau orang gunung tuh dikali, dia dikali. Itu yang hanyut nggak dipikirin, itu nabrak batu apa kagak udah nyangkut di pohon apa di akar apa kagak udah, pokoknya yang udah dibuang udah kagak dipikirin sama dia. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas tuh kayak apa ya? Kayak surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu
Surat yang kagak ada nama surat di dalam ayatnya. Ada surat namanya Al-Kautsar karena ada kausar di dalamnya. Inna a'tainakal kautsar tuh. Kausar. Ada surat Quraisy liilafi Quraisy. Ada surat Al-Humazah wailul likulli humazah. Ada surat Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada surat Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. Ada surat An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Ada surat An-Nasr idza jaa nasrullah. Ada surat Al-Ikhlas, cek qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ikhlas. Begitu enggak? Kagak ada walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata-kata ikhlasnya, kagak ada. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Kayak surat Al-Ikhlas. Kagak ada sebutannya. Itu ikhlas. Tapi kalau masih disebut belum. Gimana kata temennya? Bang, ini kopiah buat saya aja. Oh iya baik deh. Abang ikhlas enggak? Gua ikhlas. Belum. Kalau masih disebut belum. Sebab ikhlasmu kagak pakai disebut. Ono masjid yang bangun engkong gua. Ini parah nih. Engkongnya aja ikhlas. Ini kagak. Mana pakai dijual lagi? Banyak tuh. Musola pakai dijual. Begitu. Kesian banget. Ini nggak bener nih. Kayak begitu. Ini ikhlas itu tidak pakai disebut. Itu ikhlas. Lalu ada berapa tingkatan ikhlas? Ada 3. Bila kita salah satu dari 3 ini, kita masih ikhlas. Amalan nih. Ada 3 tingkatan. Yang mananya aja dari 3 masih ikhlas. Meski ikhlas ini maratib, bertingkat-tingkat, berbeda-beda kualitas keikhlasan. Yang tertinggi ikhlas itu bila mana kita ibadah, puasa, sholat, sedekah, haji, umrah, apa aja ada ibadah, baca Quran, niatannya murni, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, tidak ada pikiran yang lain. Itu namanya ikhlas. Tingkat tinggi ibadah karena Allah. 2, masih kategorinya ikhlas tapi rendahan. Ikhlas juga masih rendah. Mana? Bila mana kita ibadah pengen masuk surga, atau kita ibadah pengen tidak masuk neraka, pengen selamat dari neraka, itu ikhlas. Tahajud biar masuk surga, salat duha biar masuk surga, sedekah biar masuk surga. Begitu. Ini namanya masih ikhlas, tapi bawahan. Tingkat 2 ikhlas juga. Ikhlas juga. Ibadahnya pengen selamat di akhirat, pengen masuk surganya Allah. Ikhlas. Pengen selamat dari nerakanya Allah. Ikhlas. Tapi tingkat bawahan. Karena ini perjalanan spiritual.
Yang ketiga, paling rendahnya tingkat ikhlas, yaitu beribadah pengen diberi dunia untuk bekal akhirat. Ibadah pengen diberi dunia untuk bekal akhirat. Ini ikhlas, tingkat dasar paling rendah. Orang sholat duha pengen warungnya laris supaya bisa sedekah. Ini ikhlas paling bawah. Baca sholawat nariyah 4444 biar dikasih rezeki sama Allah untuk bekal ibadah. Ini ikhlas tingkat rendah. Ada orang baca solawat 100 habis solat sallallahu ala Muhammad 100, pengen ziarah ke Rasulullah, ke Baitullah, pengen berbagi, pengen dikasih dunia. Ikhlas tingkat rendah. Orang hidup di dunia ini butuh duit. Sholat kudu pakai baju, bajunya kudu belinya pakai duit. Orang haji pakai duit, orang umroh pakai duit, orang zakat pakai duit, puasa buat buka pakai duit. Begitu. Maka dia ibadahnya pengen dikasih duit untuk bekal ibadah. Ini ikhlas tingkat terendahan. Ini banyak orangnya. Kayaknya orangnya ngaji juga malam ini. Yang model begini nih. Kayaknya begitu. Ikhlas juga, tapi tingkat terendahan. Habis sholat dohor pengen dibagi rizki luas oleh Allah buat bekal ibadah, nyekolahin bocah biar gampang nggak puyeng. Maka dia baca habis dohor la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100. Dia baca biar dikasih rizkinya luas sama Allah. Yang penting belum asar, mau jam 1, mau jam 2, tengah 3 dia bacanya. Mau pakai dicicil, udah dapat 5 kali la ilaha illallah mubin, ngopi 2 gelas. Dapat 5 kali, ngopi 2 gelas, insya Allah kembung. Dia begitu 100. Ketemu asar, dia baca pas asar, antara asar dan maghrib, la haula wala quwata illa billahil latifir razzaq, la haula wala quwata illa billahil latifir razzaq 100. Biar dikasih rezeki luas untuk bekal ibadah. Maghrib dia baca istighfar, terpendeknya Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 100. Yang penting belum isa. Dari mulai adzan maghrib, qobliyah maghrib baca 100. Panjangnya astaghfirullahalazim li wali walidayya wali masyayikhi wali ahlillah walil mu'minin
Dah yang pendek aja Rabbik berarti ya. Pendek. Karena dari mukanya enggak demen lama. Begitu. Benar enggak? Isa dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100. Mau jam berapa kek, sebelum tidur kek, yang penting udah Isya. Sebelum sholat Isya kek, sesudah sholat Isya kek. Subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100. Bila orang ngamalin begini, maka dia nggak bakal ngalamin susah hidup seumur-umur. Mau zamannya kayak apa aja, dia pengen dikasih dunia oleh Allah buat bekal ibadah. Ikhlas, tapi tingkat rendahan. Namanya disebut ikhlas kelas bayi. Walaupun singkong itu enak, tapi nggak bisa kalau buat bayi. Kudu dikasihnya bubur. Kalau bubur baru masuk. Begitu juga orang biar kata udah ubanan, kalau imannya kelasnya iman bayi, kudu dikasih iming-iming. Kalau dikasih pikiran sama kiai, apa khasiatnya? Apa? Ini namanya bayi. Yang dicari khasiat mulu. Dicari. Nih sholat nih, malam. Sholat duha nih duha. Apa khasiatnya? Rezeki. Oh rezeki. Mau dia mau. Itu model kayak begini nih, iman kelas bayi. Tapi masih ikhlas. Masih ikhlas. Begitu, masih ikhlas. Begitu, masih ikhlas. Amalin aja kelas begitu, nggak apa-apa. Sebab apa? Nanti Allah bisa angkat derajatnya dengan istiqomah, nggak ngarepin begitu. Yang penting zikir. Begitu nantinya, biarin. Gitu. Kenapa disebut kelas bayi? Bocah itu kerjaannya ngambekan. Itu watak bocah. Maka yang ikhlasnya kelas bayi ini, kelas bocah, biasanya ngambekan. Sholat duha seminggu dikerjain, warungnya enggak maju-maju, berhenti. Mana ngaji juga lagi orangnya, ngambek. Sama siapa ngambeknya? Sama siapa? Sama Allah. Allah diambekin. Kata Allah, gua kagak rugi, masih banyak hambaku yang sholat timbang lu doang. Begitu. Ini namanya juga ikhlas kelas bayi, ngambekan. Begitu, ngambekan yang model begini. Maka sholat duha tahu doang, ngerjain kagak. Yang model begitu, mana orangnya ngaji juga lagi malam ini. Begitu. Ini namanya iman ikhlas kelas baik. Suka ngambek. Sama siapa ngambeknya? Sama Allah. Allah diambekin. Yang kayak begini. Tapi ikhlas juga. Kalau kita riya, ibadahnya murni, motivasinya karena orang, karena pengen dipuji, pengen dinilai orang ibadahnya, maka enggak diterima sama Allah, enggak diterima sama Allah, rugi. Tapi pesan saya, bagaimana kalau kita ini belum bisa ikhlas? Enggak apa-apa, jangan tinggalin ibadah walaupun belum ikhlas, terus saja. Allah Maha Kuasa. Nanti moga-moga esok lusa Allah angkat derajat dari ibadah riya naik ke ibadah ikhlas. Meski kelas 3
moga naik lagi kelas 2, moga tertingginya kelas 1. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Kelasnya ridho carinya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini namanya ikhlas. Ikhlas. Kalau riya enggak bisa. Kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riyaun. Tiap-tiap amalan yang tidak ikhlas karena Allah namanya riya. Wala yaqbalullahu amalal murai. Allah tidak terima amalan orang-orang yang pamer, orang-orang yang ada kerinduan dalam hatinya, pengen dinilai orang, ada kerinduan dalam hatinya, pengen diponten orang. Kalaulah enggak ada yang lihat, dia enggak mau ibadah. Maka yang kayak begini ibadahnya enggak diterima sama Allah, karena dia tak ikhlas, karena dia tidak ikhlas. Karena itu mari wahai para hamba Allah, sedikit demi sedikit dari kesempatan umur yang Allah berikan, kita berupaya untuk meningkatkan kualitas perjalanan spiritual kita untuk menuju ibadah yang disertai keikhlasan. Moga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman maha rahim menganugerahkan kepada kita bersama keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah, keikhlasan di dalam baca Quran, keikhlasan dalam baca solawat, keikhlasan dalam bersedekah, keikhlasan di dalam baca Quran, keikhlasan dalam salat, keikhlasan dalam berbagai aktivitas ibadah kita, sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ujung surat Kahfi Allah nyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa berharap berjumpa dengan Allah, beramal soleh disertai keikhlasan, tidak ada riya dengan siapapun. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita, Allah hijrahkan kita dari keriaan menuju keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada